Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Kalian pasti tahu, dahulu untuk berkomunikasi atau sekedar memberikan kabar kepada saudara, teman maupun keluarga yang tak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, kita perlu mengirimkan surat. Namun kita tahu bahwa manusia selalu memiliki akal untuk melakukan inovasi dalam perkembangan teknologi. Serta karena seiringnya perkembangan zaman, muncullah platform-platform digital yang dapat digunakan untuk berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung dan lebih efektif serta memudahkan kita dalam penggunaannya, yaitu sosial media. Penggunaan sosial media secara masif di Indonesia dapat terlihat lewat data yang diberi Kompas pada tahun 2022, yaitu di mana masyarakat Indonesia menyisihkan rata-rata sekitar 3 jam 19 menit untuk berselancar di media sosial. Ditambah fakta berdasarkan penelitian oleh Kompas pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang mendominasi penggunaan media sosial di Indonesia, yang paling banyak berasal dari kalangan muda dengan rentang usia 25 sampai 34 tahun. Hal ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan, mengingat bahwa generasi milenial merupakan generasi yang akan menjadi penerus Nusantara. Padahal, generasi muda Indonesia diharapkan dapat memimpin bangsa di tahun-tahun mendatang. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dan tugas para pemuda untuk mempersiapkan yang terbaik bagi bangsa. Misalnya, memperoleh banyak pengetahuan atau berkarya secara internasional dan lain-lain. Namun kenyataannya saat ini, sebagian besar anak muda Indonesia mengalami adiksi terhadap sosial media akibat penggunaan sosial media secara masif. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Jujur saja, sebagai generasi muda di Indonesia, kita tidak memungkiri penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial dapat menawarkan manfaat yang baik bagi kita semua. Terlihat bahwa di era globalisasi ini, banyak anak muda yang berbisnis, bekerja, atau bahkan memberikan pendidikan melalui media sosial yang tersedia. Ini adalah contoh penggunaan media sosial yang baik dan maksimal. Kita juga melihat beberapa anak muda yang menjadi inspirasi melalui karyanya. Namun seringkali yang viral di media sosial Indonesia adalah hal-hal yang tidak bermutu seperti pamer kekayaan dan masalah percintaan. Memang benar bahwa kebebasan mengekspresikan diri adalah hak setiap orang. Namun, dampak yang diberikan kepada lingkungan tidak selalu baik. Ternyata, banyak anak muda saat ini lebih mementingkan status sosial daripada pendidikan yang baik. Selain itu, banyak media, termasuk program televisi, lebih fokus pada anak muda yang viral, meskipun mereka dalam tanda kutip tidak bermutu dibandingkan dengan mereka yang berprestasi secara nasional maupun internasional. Berikut adalah beberapa sisi negatif atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh sosial media. Yang pertama, cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindak kejahatan yang terjadi di media sosial dengan melontarkan kata-kata kasar, mengejek, mengintimidasi, meneror, serta mempermalukan seseorang sehingga menyebabkan kerugian bagi individu tersebut. Di media sosial, kasus bullying dapat lebih parah karena semua orang dapat dengan bebas berkomentar negatif. Hal itu pun dapat memberikan tekanan kepada korban. Menurut hasil survei platform digital YouReport,
45% orang mengaku pernah mengalami tindak kekerasan digital, dan 71% mengatakan bahwa sosial media merupakan platform digital yang paling banyak terjadinya cyberbullying. Hal ini perlu perhatian khusus mengingat cyberbullying memiliki persentase yang cukup tinggi. Yang kedua, gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan berupa gangguan yang diidentifikasikan dengan rasa khawatir yang berlebihan. Gangguan kecemasan terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu gangguan panik, fobia spesifik, gangguan kecemasan umum, agorafobia, dan gangguan kecemasan sosial. Sedangkan tipe dari gangguan kecemasan yang dialami oleh para korban cyberbullying di media sosial adalah gangguan kecemasan sosial yang merupakan ketakutan akan pandangan secara negatif yang dilakukan oleh orang lain dalam lingkungan sosial. Gangguan kecemasan sosial kerap terjadi akhir-akhir ini karena jumlah penggunaan media sosial yang semakin meningkat. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita gangguan kecemasan sosial diantaranya adalah seorang individu menghindari segala macam interaksi sosial di lingkungan sekitarnya, tidak dapat membuat percakapan yang baik, tekanan psikologis yang mengakibatkan beberapa masalah seperti sulit tidur, konsentrasi yang terganggu, hipertensi, hingga sakit kepala dapat terjadi. Yang ketiga, kecemburuan sosial. Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial bisa menyebabkan kecemburuan dan kebencian. Orang akan cenderung menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Dikutip dari data indonesia.id, berdasarkan hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional Indonesia pada Oktober tahun lalu, sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri. Sebanyak 1 dari 20 remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia juga mengalami gangguan mental. Angkanya setara dengan 2,45 juta remaja di Indonesia. Gangguan cemas menjadi gangguan mental paling banyak diderita oleh remaja, yakni 3,7%. Gangguan mental tersebut merupakan gabungan antara fobia sosial dan gangguan kecemasan secara menyeluruh. Posisinya diikuti oleh gangguan depresi mayor dengan proporsi 1%. Masalah kesehatan mental terbanyak berikutnya adalah gangguan perilaku sebesar 0,9%. Lalu, ada 0,5% remaja yang mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Persentase serupa dialami oleh remaja dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD. Meski akses ke berbagai fasilitas kesehatan sudah meningkat, hanya sedikit remaja yang mencari bantuan profesional untuk menangani masalah kesehatan mental. Proporsinya hanya tercatat sebesar 2,6% dalam 12 bulan terakhir. Yang keempat, penyebaran informasi palsu. Dilansir dari Wikipedia, berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Sementara menurut KBBI, hoax mengandung makna, informasi atau berita bohong, atau berita yang tidak bersumber. Salah satu dampak media sosial adalah mempercepat penyebaran informasi tanpa adanya batasan yang tidak diimbangi literasi digital, yang menyebabkan berita palsu atau hoax merajalela. Melansir jurnal PLOS ONE, hal yang perlu diwaspadai adalah penyebaran informasi palsu yang terkadang bisa menjadi masalah yang lebih kompleks, sehingga kerusuhan bisa terjadi. Yang kelima, perbandingan sosial. Salah satu cara media sosial merusak kesehatan mental remaja adalah melalui perbandingan sosial. Remaja di media sosial menghabiskan banyak waktu mereka untuk mengamati kehidupan dan citra teman sebayanya. Oleh karena itu, ini mengarah pada perbandingan konstan, dan ini dapat merusak harga diri dan citra tubuh. Selain itu dapat menyebabkan depresi.
Perbandingan sosial di media sosial dikaitkan dengan gejala depresi di kalangan remaja, khususnya remaja putri. Masalah sosial remaja yang ini jarang terlihat oleh orang dewasa karena mereka merusak sedikit demi sedikit dari dalam. Seperti jenis perbandingan sosial lainnya, remaja melaporkan harga diri dan evaluasi diri yang lebih rendah ketika melihat teman sebaya di Facebook atau situs media sosial lainnya. Misalnya, ini termasuk melihat profil tempat teman sebaya mereka memposting tentang kebiasaan sehat, acara sosial yang menyenangkan, atau pencapaian mereka. Dan remaja merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri ketika mereka membuat apa yang disebut perbandingan ke bawah, melihat profil teman sebaya dengan lebih sedikit teman dan pencapaian. Menurut laporan terbaru Pew Research Center tentang pengaruh media sosial pada remaja, 43% remaja yang disurvei mengatakan bahwa mereka merasa tertekan untuk hanya memposting konten di media sosial yang membuat mereka terlihat baik di mata orang lain. Selanjutnya, 26% remaja mengatakan media sosial ini membuat mereka merasa lebih buruk tentang kehidupan mereka sendiri. Yang keenam, berkurangnya interaksi di dunia nyata. Saat ini, banyak remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar handphone dengan bermain sosial media, bahkan tak hanya remaja, anak-anak pun juga melakukannya. Hal ini tentu saja bisa mengurangi interaksi secara langsung kepada teman, saudara, maupun keluarga. Karena berpikir bahwa dengan media sosial pun tetap dapat mengirim kabar dan berbagi info. Yang ketujuh, tersebarnya data pribadi dan cybercrime. Seiring dengan perkembangan teknologi, tindak kejahatan pun juga berevolusi dalam bentuk kejahatan cyber. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam, di antaranya seperti carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Tapi pada dasarnya semua itu berasal dari bocornya data seseorang. Dilansir dari situs UpGuard, terkait 6 penyebab paling umum terjadinya kebocoran data di 2021, diantaranya kesalahan konfigurasi software, penipuan melalui rekayasa sosial, password atau kata sandi yang digunakan berulang, pencurian barang yang mengandung data sensitif, kerentanan perangkat lunak, dan penggunaan kata sandi bawaan. Dikutip dari privy.id, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, sepanjang Januari hingga September 2020, terdapat 2.259 laporan kasus terkait kejahatan cyber. Kebocoran data menjadi gerbang utama bagi peretas untuk melakukan pembobolan data dan mencuri informasi sensitif dari korbannya. Adanya regulasi yang jelas terkait perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kebocoran data di kemudian hari. Yang kedelapan, penipuan. Salah satu resiko mengakses internet adalah menjadi korban penipuan online. Semakin sering kalian terhubung dengan internet, resiko tersebut otomatis juga meningkat. Para pelaku penipuan online biasanya akan melancarkan aksinya dengan berbagai cara serta melalui beragam media. Yang kesembilan, tersebarnya bahasa kasar pada anak-anak. Pada saat ini, tak hanya orang dewasa yang menggunakan sosial media, anak SD sampai SMP pun sudah banyak yang mengenal sosial media. Nah, yang disayangkan adalah pada saat menggunakan sosial media tersebut, anak-anak seperti mereka cenderung mengikuti apa yang ditonton dan didengar dari sosial media, terutama bahasa. Bahasa anak merupakan suatu hal yang awalnya didengar, kemudian diucapkan kembali oleh sang anak. Maka dari itu, lingkungan keluarga dan sekitar anak sangatlah berpengaruh besar kepada bahasa anak. Sangat disayangkan apabila anak-anak juga ikut mengucapkan bahasa kasar yang didengar dan ditontonnya dari sosial media. Nah, Geners, itu tadi adalah penjelasan mengenai media sosial beserta dampak positif dan dampak negatifnya bagi kita. Generasi muda seperti kita diharapkan dapat menggunakan sosial media untuk hal-hal yang positif.
Kita sebagai generasi muda harus menjadi anak muda yang bijak dan kreatif dalam menggunakan sosial media.